waktu. Nabi Muhammad kan dengerin kata orang tua. Tapi begitu udah tinggal 5, masih disuruh korting dan diskon, kata Nabi Muhammad, udah dah bang, kalau tinggal 5 mah gitu. Artinya apa? Wahai anak muda, dengar kata orang tua. Tapi yang terakhir, wahai orang tua, dengar juga kata anak muda. Jangan pengen didengerin mulu. Saudara-saudara, kenapa Nabi Muhammad nurut sama yang tua? Karena memikirkan masa yang akan datang. Kalau buat Nabi Muhammad cuma 50 waktu, insya Allah kuat dia. Dan yang dipikirin orang Pulau Gebang, dipikirin orang Pulau. Makanya para nabi mikirin masa yang akan datang. Nabi Yakub misalnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ingat gak waktu Nabi Yakub mau meninggal, dikumpulin anak-anaknya. Nabi Yakub waktu mau meninggal dikumpulin anak-anaknya. Sama orang kita di sini. Kalau mau meninggalkan anak-anak dikumpulin. Cuman kalau Nabi Yakub mah waktu mesennya maka buduna min ba'di. Kalau nanti abah udah kagak ada, kata Nabi Yakub, nanti kamu semua mau menyembah apa? Mau bertuhan kepada siapa? Itu mau meninggal aja masih mesen soal agama. Dijawab bahwa anak-anaknya, na'budu ilahaka. Jangan khawatir, Pak. Kami semua anak-anak Abah bakal menyembah Tuhan Abah. Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami semua akan menjadi muslimun, orang yang taat dan patuh Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kan sama kita, orang-orang tua dulu begitu mau meninggal dikumpulin anak-anak, lu sini, lu sini. Mau ngapain Mbak? Ini rasanya gue udah kagak kuat banget. Terus kata abahnya, nanti kalau abah udah nggak ada, itu kebun yang ada empangnya buat abang lu ya. Ngapa? Buat abang, karena abang lu pengangguran, suruh mancing aja. Cakep. Jadi kerjaannya mancing. Nah itu kebun yang ada pohon pisangnya buat empok lu. Ngapa? Empok lu kang kue. Jadi kagak beli. Cakep. Nah itu kebun yang di samping masjid jangan dibagi-bagiin. Kenapa? Punya orang tolong. Zaman sekarang kan kagak boleh ada kebun nganggur, main gurat aja. Tuh, sudah. Nabi Yakub tuh, Nabi Muhammad pikirin anak cucu masa yang akan datang. Nabi Yakub juga begitu. Masya Allah. Saya waktu di Bogor, di Sayyid Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Taib Al-Madani Al-Hasan, dinasehatin saya pakai bahasa Sunda. Mas Dom, nanti kalau udah nyampe Jakarta, jangan lupa suruh ngaji Tangkal Cau. Tangkal Cau itu pohon pisang. Suruh ngaji nama pohon pisang. Saya bilang, Bah, kaifa natadarras nata'allam inda Tangkal Cau? Bagaimana kita ngaji sama pohon pisang? La yaqra wa la yaktub, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Katanya pohon pisang itu ada pelajaran.
Pohon pisang itu ada pelajaran. Pohon pisang itu nggak pernah berbuah, dia nggak pernah keluar jantung sebelum ngeluarin anaknya dulu. Kalau anaknya udah keluar, baru berbuah. Kenapa? Gak apa-apa. Nanti begitu udah berbuah, ditebang, kata pohon pisang, perjuangan gua diterusin sama anak gua. Pohon pisang kagak pernah ngaji di Asasul Islam, tapi mikirin anak cucu. Pohon pisang kagak pernah ngaji di Asasul Islam, tapi mikirin anak cucu. Ada orang ngaji rajin, tapi mana kagak peduli. Ternyata begitu ada kehidupan di kampung, saya juga disuruh belajar sama ayam, sama anak-anaknya. Ternyata emaknya anak ayam, dia mikirin anak cucu. Itu ayam kalau netes 7, 8, begitu Danut netes 7 atau 8, jalan rame-rame bererot. Terus kalau kita jalan atau ayam jalan, coba-coba diambil atuh, diapain kita mamanya? Diapain? Aduh, dipendel. Seakan-akan itu emaknya ayam berkata, gua yang nelorin, gua yang netesin, lu main ambil aja, lu langkai dulu mayat gua. Tuh ayam. Ayam tanggung jawab sama keselamatan anaknya. Ngapa zaman sekarang ada yang punya anak perawan malam minggu dipinjam dikasih. Malam minggu mentang-mentang yang datang bawa motor, bangga malah motornya saban hari ganti-ganti. Nggak orang nggak mau dia. Pakai nitip lagi, nitip ya. Si Mimin nitip ya. Anak perawan dititipin sama anak laki, sama aja nitipin ikan nak kucing. Nitipin ikan nak kucing, biarin kagak dimakan, paling kagak digeragot. Jadi kalau anak perempuan pada lecet, jangan cuma salahin anaknya, salahin apa? Ini seremnya lagi. Kalau yang bagus-bagus mah udah di TV juga banyak. Sudah mikirin anak, mikirin. Begitu jalan tuh ayam sama anak-anaknya, dia ngorek-ngorek ada makanan. Begitu ada makanan apa dimakan mamanya? Enggak. Anaknya tuh maju. Maju tong. Maju no. Mama udah kenyang dari muda tuh. Ayam ngalah sama anaknya. Ayam ngalah sama anaknya. Sama ibu-ibu sini juga. Kalau pulang maulid, pulang Isra Mi'raj bawa berkat. Alhamdulillah bisa sampai di rumah berebut sama anaknya. Masya Allah, itu yang gampang aja. Oleh karenanya mari kita pikirkan masa yang akan datang. Kalau anak kita pengen rajin ibadat, kudu emaknya, bapaknya dulu. Alhamdulillah saya lihat dari tadi, Masya Allah ini orang banyak amat. Banyak banget yang hadir. Kalau anak-anak ada yang bercanda sih biasa. Kalau anak kan tergantung waktu bikinnya. Waktu bikinnya ngobrol begini. Pokoknya kalau bikin anak sembari ngobrol, gitu anaknya. Ngomong belum biar ada kiai ngomong jadi ngobrol lagi. Apalagi kalau bikin anak sembari kekejek. Anak-anak lari-lari yang dulu. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. No, kita mikirin akan datang. Kenapa bikin mesin cakep kayak begini? Tiangnya tengah-tengah ada 4. Kenapa nggak pakai triplek aja? Karena
mikirin yang akan datang. Supaya ntar anak-anak gak usah mikirin tembok. Kalau coba mikirin sekarang mah lampunya kelap-kelip. Isra Mi'rajnya pakai apa nih? Kembang. Ini boleh minjem atau beli? Makanya saya waktu naik, Masya Allah, kayak di film India. Masya Allah, berkah Bib. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya bilang, kalau itu kayak film India, berarti kan yang lagi ngomong sarukan ini. Iya. Kalau sarukan kan mesti ada kajolannya. Iya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yuk kita contohin ke masjid. Anak pengen rajin ke masjid. Kata teman saya di sana, datanglah ke masjid sebelum digotong ke masjid. Datanglah ke masjid sebelum digotong ke masjid. Kalau ini kan baru datang deh, datang sendiri. Kalau udah digotong, berarti kita berdoa. Mudah-mudahan sekarang Isra Mi'raj tahun ini kita masih sehat, panjang umur. Kita ketemu lagi Isra Mi'raj Rajab tahun depan. Ada nggak saudara kita yang Isra Mi'raj Rajab tahun kemarin sekarang udah nggak ada? Ada nggak? Nah, sekarang Isra Mi'raj kita ada nih. Yang tahun depan kagak ada, kira-kira siapa nih? Coba tengok ke belah kanan, coba. Hanya kayaknya yang bakal mati duluan dulu ya, gitu. Paling kata dia, paling. Enggak. Kalau meninggal mah kagak ngeliat umur, kagak ada nomor urutnya. Bisa orang tua duluan, bisa anak duluan, bisa laki duluan, bisa bini duluan. Bapak kalau ditanya Pak, Bapak kalau ditanya mendingan laki duluan yang meninggal apa mendingan bini? Ini pertanyaan yang enak kan? Ibu dah, bapak-bapak nggak mau jawab. Bu, mendingan bini dulu yang mati atau mendingan laki? Kata ibu laki gitu. Kalau saya mah udah diajarin sama guru saya. Kiai saya pendek, kayak Hasbi Allah bin Mu'alim Hidayah dulu. Maklum nanti kalau jadi kiai, jadi ulama, jadi ustaz, jadilah orang yang sabar, ngalah. Makanya kalau masalah mati, gak apa-apa saya belakangan. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, ujian banyak, ujian banyak. Makanya kata orang bijak tuh yang pada baca di YouTube, gembok nggak pernah dibuat tanpa kunci. Kalau gembok tuh, gembok apaan? Sama kuncinya yang trek itu apa namanya? Gembok. Asal jangan bahasa Madura. Bahasa Madura itu gembok tuh, udah ya, jangan ditanya. Gembok dibuat, tidak pernah dibuat tanpa kunci. Kalau ada gemboknya pasti ada guru bikin soal, pasti udah tahu jawabannya. Allah bikin masalah, Allah bikin arah, bahkan masalah dan ujian pasti ada solusinya. Bukan ombak yang terlalu besar, tapi kapalmu terlalu kecil. Bukan ujian hidup yang terlalu berat, tapi imanmu yang terlalu lemah. Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Innal hayata aqidatun wa jihadu. Hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan. Kita kalau hidup kagak yakin Pak, kolek sudah.
Kenapa anak-anak kita disuruh sekolah, disuruh ngaji, belajar tuh? PAUD, pendidikan anak usia PAUD, apa namanya? PAUD. Kepanjangannya apa? Pendidikan anak usia berapa tahun itu? Berapa? 4 kalau nggak 5. Lah kalau 4 atau 5 tahun itu PAUD, berarti yang hadir PAUD. Berarti yang hadir pendidikan anak usia lanjut. Ada ntar pulang kalau ada yang manggil Pak PAUD jangan marah. Kan kita PAUD. Pak, itu tukang somai malam-malam naik sepeda apa pakai apa? Ontel. Kadang pakai lilin. Se-RW muter kagak ada yang beli. Muter. Besok dagang aja lagi. Kenapa? Karena yakin sekarang kagak ada yang beli. Besok coba kalau dia putus asa. Tidak. Anak kita sekolahin. Ngapain sekolah? Orang insinyur udah banyak, sarjana udah. Tapi karena kita yakin nih anak nanti pada pinter, nanti jadi orang kaya. Doain ya anak-anak. Kira-kira yang pantas jadi orang kaya yang mana? Mana bercanda? Kalau baru punya pikiran benar ya. Saudara-saudara yang terhormati dan saya muliakan, oleh karenanya, mari kita berjuang, berusaha, berjuang supaya jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Mikirin yang akan datang. Kita jangan cuma di sini sebentar, di dunia sebentar. Pikirin dan urusin itu bini, tapi jangan terus-terusan. Gara-gara bini sampai lupa Allah. Urusin itu rumah, tapi jangan lupa masjid. Tuh anak-anak suruh sekolah yang pintar. Tapi nanti di hari kiamat begitu padang mahsyar, ada yang masuk surga tuh anak, ada yang masuk neraka tuh anak. Begitu bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka, protes tuh anak. Saya masuk neraka gara-gara nggak ibadah. Saya masuk neraka gara-gara nggak sholat. Kenapa saya nggak sholat? Karena nggak diajarin sama bapak saya. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atin ni'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, saya waktu di dunia taat sama pembesar, pemimpin, orang tua, tapi mereka menjerumuskan saya. Saya nggak kenal masjid karena nggak disuruh. Saya nggak bisa baca Quran karena nggak diajarin. Saya nggak kenal Allah karena tidak suruh ngaji. Jadi kalau saya sedang masuk neraka, saya tak rela, lebih tak rela daripada tak relanya Rita Sugiarto. Ngapain ke situ? Saya kalau masuk neraka, bapak saya dulu masuk neraka 2 kali lipat seksaan. Quran itu makanya jangan bangga kita cuman rajin pergi ke masjid, rajin sholat kalau anak-anak kita nggak diajari. Biarin aja anak-anak mau bercanda ya. Emang anak-anak kan juga. Anak-anak memang nggak punya pikiran. Anda sedotan, main-main. Gimana mau jadi orang kaya ini?
Hei, sedotan itu. Gimana menjadi orang kaya? Ya Allah. Mana jelek-jelek banget. Udah cakep. Ngambek kan. Anak-anak ngaji nggak? Siapa yang bisa ngejawab pertanyaan Ustadz naik ke sini nanti dikasih hadiah. Berani? Berani? Sini, siapa yang maju? Ayo. Ada yang berani? Sahrul maju. Pertanyaannya gini. Kalau bisa tunjuk. Siapa yang hafal bagus nggak salah surah Al-Kafirun? Sini. Ayo. Sini. Maju. Gak mau. Siapa yang berani? Sini. Sahrul. Silakan. Maju Sahrul. Sini. Ya. Siapa namanya? Siapa? Yaki. Zaki. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Nah, apa nggak surah Al-Kafirun? Nggak boleh salah ya. Coba pegang, kayak Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Dikoler. Cucunya. Aku dulu mata. Karena kagak apal, hadiahnya 50.000. Siapa yang hafal? Hei, ini apa lo? Grogi ya? Siapa namanya? Alvin. Apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Diulang, barusan kayaknya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Gitar terakhir ada lagi. Asal jangan bercanda. Yang bercanda nggak disuruh, bahkan suruh bayar 200.000. No, kita pikirin anak-anak. Sakuin. Tuh barusan saya cuma nguji berani apa. Timer sama gua, cepat. Saudara yang saya hormati, saya mendengarkan. Apa? Jadi anak-anak aja yang Dengerin. Nabi pernah bilang begini,
Nabi pernah bilang begini, laula di'a'ul ghaib la syahidtu ala 5 nafarin annahu min ashabil jannah. Seandainya aku tidak takut disebut peramal, maka aku pastikan 5 orang ahli surga. Kalau saya tidak takut disebut peramal, maka aku yakinkan ada 5 orang masuk surga. Kelihatannya semuanya di kita, 5-5-nya ada. Yang pertama adalah al-fakir mukhtar, orang yang ekonominya lemah. Al-fakir kasirul iyal, orang miskin yang ekonominya lemah, keluarganya banyak, duitnya pas-pasan. Kan ada orang miskin yang anaknya banyak tapi rajin sholat ke masjid, kan ada yang begitu. Bukan orang miskin yang gede ambek, bukan. Al-fakir kasirul iyal, ahli surga. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, orang miskin banyak. Waktu diumumin sama pemerintah, girang saya. Ternyata angka kemiskinan menurun. Saya bilang alhamdulillah. Tapi waktu saya keliling nih di Jakarta, di ujung pinggiran Sorong, ternyata benar kemiskinan itu sudah menurun dari bapaknya ke anaknya. Jadi waktu bapaknya miskin, anaknya melarat. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, 2 aja yang saya sampaikan. Yang kedua adalah al-mutasaddiqah bimahriha ala zawjiha. Kalau ada perempuan, istri yang rela membackup ekonomi keluarga dengan mengorbankan mas kawinnya. Begitu melihat lakinya lagi puyeng, subini ngomong sama lakinya, bantu, kagak punya duit ya, nih gelang saya diprosotin, asal ikhlas, jangan baru diprosotin gantiin. Al-mutasaddiqah bimahriha ala zawjiha. Makanya perempuan-perempuan yang karir, ibu-ibu mungkin kerja, kemudian di rumah kecil-kecilan juga jual beli berlian, asal ikhlas dan diizinkan sama suami. Soalnya itu asal diizinkan suami. Tapi kalau nggak diizinkan sama suami jangan. Kecil-kecilan di rumah, buka showroom mobil, asal ikhlas, insya Allah ahli surga. Rumahnya kecil tapi jadi dibikinin showroom mobil. Itu mobil yang dari kayu. Makanya insya Allah semuanya kita adalah orang yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh surga. Yang kedua, ar-radhi anhu, adalah orang yang diridhai oleh orang tuanya. Yang berikutnya adalah ar-radhi anhu zawji, perempuan yang diridhai oleh suaminya. Dan yang ketiga, yang kelima adalah at-taibu minal dzambi, orang yang taubat dari dosa. Orang yang taubat dari dosa, at-taibu minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Makanya mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan ibadahnya, mari kita perhatikan anak dan keturunan untuk masa yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah mengabulkan maksud dan hajat kita, semoga Allah menyembuhkan penyakit kita, penyakit lahir dan batin. Sekarang kita berkumpul di Asasul Islam, nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya datangnya tadi duluan, jadi saya pamit dulu aja saudara. Mohon maaf dengan Abaid, dengan Habib. Saya habis ini masih ada acara di Ciranjang. Itu daerah Cikasur. Iya.
mohon maaf dan pamit Dekat. atas waktu saya. Kecil kan. Kalau saya kan dari sini tadi jam 9 ceramah, alhamdulillah. Saya sebelum jam 9 saya sudah datang, alhamdulillah. Tapi kan cukup mudah, ya alhamdulillah. Kalau sengaja tadi yang dicepetin, ya, yang 5 itu ya, sengaja. Oh, cepet banget neranginnya, sengaja. Supaya pada nanya, kalau enggak ya misal tahun depan undang lagi. Mohon maaf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.